Memang asli keren nyali orang ini, nggak ada takut-takutnya. Rizik, Bahar, dan Kadrun dibuat puyeng. Keturunan Wali Songo ini, mereka tidak mengkasta-kastakan. Mereka tidak mengkasta-kastakan mereka paling mulia, anak perempuan mereka nggak boleh nikah kecuali dengan Said Syarif. Tidak, bebas, mereka bebaskan mau nikah dengan siapa. Tidak dipaksa. Mau dengan pribumi, mau yang non Sayyid, non Syarif, boleh, mereka bolehkan. Oh, nanti terjadi percampuran, tidak murni lagi nasabnya, biarkan. Walaupun seperti itu mereka berani tes DNA. Mereka berani tes DNA, walaupun katanya nasabnya nggak murni karena nikah dengan pribumi, ya, nikah dengan yang bukan Sayyid, nikah dengan yang bukan Syarif, tapi keturunannya berani tes DNA. Saudara, kalian yang katanya mengharamkan anak perempuannya menikah dengan yang non habaib, hukumnya haram, zina dan segala macam demi menjaga kemurnian nasab, tapi kalian takut tes DNA. Itu bedanya. Blok. Kita lihat Syarif Hidayatullah dipanggil apa sama orang Nusantara ketika itu? Sunan Gunung Jati. Sunan. Anak-anak cucu keturunannya sekarang melebur dengan gelar yang ada di NKRI ini. Gelarnya Kiai, Lora, Gus, Ustadz, Tubagus, Raden, dan seterusnya, Teku, dan seterusnya. Beda dengan kalian yang ngotot harus dipanggil Habib. Mereka tidak merasa paling suci seperti kalian, yang mana kalian itu dari pihak laki-laki berusaha menikahi perempuan dari kalangan kalian, walaupun boleh menikahi selain kalangan kalian, tapi kalian usahakan menikahi perempuan yang satu klan dengan kalian. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi perawan tua, karena dalam klan kalian tersebut haram hukumnya anak-anak perempuan kalian menikah dengan laki-laki yang bukan dari klan kalian. Sedangkan Wali Songo mereka datang tidak seperti itu. Jangankan zuriyahnya yang sekarang, Wali Songonya aja ya, Wali Songonya aja walaupun datang ke Nusantara, beda dengan moyang kalian, leluhur kalian, klan Ba'alawi yang datang dari Yaman ke negara ini, kedatangannya beda. Kedatangan kelompok Wali Songo dengan kelompok yang dari Yaman ke Nusantara beda. Bedanya di mana? Satu, zuriyah Wali Songo dan zuriyahnya beda. Bahar mana? Pasti lagi kejang-kejang lihat ini. Jangankan zuriyahnya yang sekarang, Wali Songonya aja ya, Wali Songonya aja walaupun datang ke Nusantara, beda dengan moyang kalian, leluhur kalian, klan Ba'alawi yang datang dari Yaman ke negara ini, kedatangannya beda. Kedatangan kelompok Wali Songo dengan kelompok yang dari Yaman ke Nusantara beda. Bedanya di mana? Satu, Bahar dan Taufik Assegaf harus nonton video ini. Wali Songo tidak didatangkan oleh pemerintah Belanda, tidak diundang oleh pemerintah Belanda, apalagi digaji. Beda dengan leluhur kalian yang datang, dibawa, diminta, diundang oleh pemerintah Belanda. Di situ saja sudah beda. Jangan kalian samakan. Oh iya, tapi tetap aja kan mereka bukan asli Indonesia. Yang sekarang juga keturunan-turunannya itu kan berarti dari sana, imigran, keturunan imigran, bukan pribumi. Lanjut lagi, yang kedua. Pertama, kedatangannya udah beda ya. Yang kedua, tadi yang pertama kedatangannya beda, tidak bekerja untuk pemerintahan kafir Belanda, penjajah Belanda. Benar-benar mengejutkan, satu persatu mulai terbongkar semua. Iya, sebelum Belanda datang, bahkan sebelum Belanda datang, mereka sudah syiar dakwah. Yang kedua, mereka tidak merasa paling suci seperti kalian, yang mana kalian itu dari pihak laki-laki berusaha menikahi perempuan dari kalangan kalian, walaupun boleh menikahi selain kalangan kalian, tapi kalian usahakan menikahi perempuan yang satu klan dengan kalian. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi perawan tua, karena dalam klan kalian tersebut haram
haram hukumnya anak-anak perempuan kalian menikah dengan laki-laki yang bukan dari klan kalian. Sedangkan Wali Songo mereka datang tidak seperti itu. Ya ampun, ternyata begini ya. Mereka datang, mereka menikah. Bahkan itu masuk dari cara mereka berdakwah. Mereka menikah dengan perempuan-perempuan pribumi Nusantara. Mereka melebur mereka, dan anak-anak mereka, putri mereka, khususnya yang perempuan, mereka tidak mengharamkan kalau menikah dengan pribumi. Beda sama kalian. Jadi darah pribumi itu benar-benar ada. Begitu juga dengan gelar, walaupun mereka zuriyah Nabi yang bergelar Sayyid ataupun Syarif, Sayyid Syarif, tapi mereka tidak egois dengan gelar itu. Masuk mereka ke Nusantara. Bahar dan para kadrun pasti sakit hati lihat video ini. Kita lihat Syarif Hidayatullah dipanggil apa sama orang Nusantara ketika itu? Sunan Gunung Jati. Sunan. Anak-anak cucu keturunannya sekarang melebur dengan gelar yang ada di NKRI ini. Gelarnya Kiai, Lora, Gus, Ustadz, Tubagus, Raden, dan seterusnya, Teku, dan seterusnya. Beda dengan kalian yang ngotot harus dipanggil Habib. Akhirnya satu persatu mulai terbongkar semua. Udah tahu kalian bedanya? Hah? Udah tahu kalian? Juga lagi lanjut saudara. Keturunan Wali Songo ini mereka tidak mengkasta-kastakan. Mereka tidak mengkasta-kastakan mereka paling mulia, anak perempuan mereka nggak boleh nikah kecuali dengan Sayyid Syarif. Tidak, bebas, mereka bebaskan mau nikah dengan siapa. Tidak dipaksa. Mau dengan pribumi, mau yang non Sayyid, non Syarif, boleh, mereka bolehkan. Oh nanti terjadi percampuran, tidak murni lagi nasabnya, biarkan. Walaupun seperti itu mereka berani tes DNA. Mereka berani tes DNA, walaupun katanya nasabnya nggak murni karena nikah dengan pribumi, ya, nikah dengan yang bukan Sayyid, nikah dengan yang bukan Syarif, tapi keturunannya berani tes DNA. Saudara, kalian yang katanya mengharamkan anak perempuannya menikah dengan yang non habaib, hukumnya haram, zina dan segala macam demi menjaga kemurnian nasab, tapi kalian takut tes DNA. Itu bedanya, blok. Asli para Rizik dan Bahar makin terpukul. Ini parah ini. Tenang. Goblok. Udah tahu kalian bedanya di mana? Hah? Udah tahu? Jelas beda lah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.